Sejarah kontroversial Elagabalus, kaisar transgender pertama di Roma. Orang Roma terbiasa dengan gaya hidup kontroversial, dari hubungan insest hingga homoseksualitas, di mana banyak kaisar Roma mempraktikkan semua ini. Namun, Kaisar Elagabalus yang naik tahta di usia 14 tahun berhasil melampaui skandal mereka. Dalam masyarakat Roma yang memuja maskulinitas di atas segalanya, Elagabalus memiliki sifat feminitas yang berlebihan. Menurut Dio Cassius, Elagabalus akan menawarkan setengah kekaisaran kepada ahli bedah yang bisa mengubah alat vital prianya menjadi alat vital wanita. Sayangnya, pada masa itu belum ditemukan metode apapun untuk memodifikasi tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Elagabalus mengenakan gaun dan riasan sutra yang diimpor dari Cina. Dia mencabuti bulu di tubuhnya, suka berpakaian sebagai wanita, memakai payudara palsu, dan menggunakan wig. Elagabalus memiliki reputasi untuk memberikan kebebasan dorongan seksual dan mengambil banyak kekasih, baik dari kaum laki-laki atau perempuan. Menurut buku Historia Augusta, ia tidak pernah berhubungan badan dengan wanita yang sama sebanyak 2 kali, kecuali dengan istrinya, dan ia membuka rumah prostitusi di istananya untuk teman-temannya, klien, dan budaknya. Pada suatu kesempatan, ia mengumpulkan semua wanita pekerja prostitusi dalam sebuah forum dan muncul di hadapan mereka dengan kostum wanita dan dada yang menonjol. Elagabalus menginstruksikan mereka dalam sebuah praktik yang aneh dan menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang memenuhi tuntutannya. Meskipun Elagabalus menikahi 3 wanita, hatinya mencintai Hierokles. Dia akan berjalan di sekitar Roma dan memanggilnya seorang suami seraya berkata, "Saya bangga disebut istri, nyonya, dan ratu Hierokles." Dia berulang kali tidak setia dan Elagabalus senang ditangkap oleh Hierokles, senang dipukul atau dihukum karena kelakuan buruknya. Elagabalus memerintahkan pelayannya untuk mencari pria dengan alat vital besar. Menurut buku Historia Augusta, bahkan dengan lancang menyatakan bahwa Elagabalus memiliki kebiasaan mengangkat menteri berdasarkan panjang alat vital mereka. Topik tentang kesenangan Elagabalus terhadap alat vital memang sering muncul. Salah satu cara orang Yunani dan Romawi membedakan diri mereka dari peradaban timur adalah karena mereka tidak mempraktikkan dan membenci sunat. Sumber kuno mengklaim bahwa Elagabalus disunat sebagai bagian dari persyaratan untuk profesi imamat. Pengebirian menurut Dio Cassius adalah salah satu keinginan tersayang Elagabalus, bukan karena faktor agama, tetapi karena ini menghilangkannya dari kesan jantan dan bisa terkesan kewanitaan. Elagabalus membuka pemandian kekaisaran untuk umum sehingga ia bisa menonton para pengguna yang sedang mandi. Ia menyuruh pelayannya menjelajahi jalan-jalan dan pelabuhan untuk mencari pria yang tampak sangat jantan. Seorang peramal Syria pernah memperingatkan Elagabalus bahwa ia hanya hidup dalam waktu yang sangat singkat dengan kematian yang kejam. Nyatanya, Elagabalus sudah memiliki ide untuk melakukan bundir daripada harus dibunuh. Kaisar menimbun belati perak yang beracun, membangun menara tinggi, didekorasi dengan emas dan berlian, sehingga
Saat krisis tiba, Elagabalus bisa terjun dari gedung tersebut. Sang kaisar bersikeras ingin mati dengan elegan dan bergaya. Terlepas dari persiapan kematiannya yang begitu mewah, ajalnya tiba dengan brutal dan memalukan. Neneknya, Julia Meissa, mendalangi akhir pemerintahan Elagabalus, mengadopsi sepupunya Alexander sebagai penerus yang dengan cepat menjadi populer di masyarakat Romawi. Pada 11 Maret 222, Elagabalus pergi bersama Alexander, ibu dan neneknya ke sebuah kamp. Rakyat mulai bersorak untuk Alexander dan mengabaikan Elagabalus yang membuat kaisar marah dan memerintahkan eksekusi mereka. Sebaliknya, para prajurit menanggapi dengan membunuh Elagabalus dan ibunya. Mereka melucuti pakaian keduanya, menyeret ke seluruh Roma, dan melemparkan jasad keduanya ke sungai Tiber. Neneknya, Julia Meissa, berdiri dengan tenang menyaksikan eksekusi anak perempuan dan cucunya. Elagabalus baru berusia 18 tahun saat pembunuhannya. Catatan sejarah tentang Elagabalus berusaha dihapus secara hati-hati seperti kaisar Romawi lainnya yang dianggap tiran, di mana proses penghapusan ini disebut damnatio memoriae. Beberapa sejarawan menggunakan kurangnya bukti arkeologis untuk mengklaim bahwa perilaku lintas gender Elagabalus sangat dilebih-lebihkan atau bahkan dibuat-buat untuk mencoreng namanya. Namun sejarawan lainnya mendukung statement jika Elagabalus adalah salah satu contoh penguasa terburuk yang pernah ada. Berikut adalah sejarah lengkap Elagabalus, Kaisar Roma yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Furius Avitus Bassianus Elagabalus lahir pada tahun 204 di Syria. Ayahnya adalah Sextus Furius Marcellus, seorang mantan senator, sementara ibunya Julia Soemus, keponakan istri kedua Kaisar Julia Domna. Pada tahun 217, Jenderal Macrinus membunuh Kaisar Caracalla dan menggantikannya. Macrinus hanyalah seorang pejabat pengadilan dengan sedikit pengalaman politik. Popularitas Macrinus mendapat pukulan lain ketika ia menandatangani perjanjian damai yang memalukan dengan musuh bebuyutan Roma. Tetapi kesalahan terbesar Macrinus adalah meremehkan seberapa besar keinginan keluarga Elagabalus untuk kembali berkuasa. Julia Meissa, saudara ipar Septimius Severus, memiliki bakat tak tertandingi dalam intrik dan manuver politik. Untuk mengembalikan keluarganya ke atas tahta, ia bersekongkol menggulingkan Macrinus dan sebagai gantinya, ia menyarankan ahli waris baru yaitu Elagabalus, cucunya yang masih remaja. Untuk memperkuat klaim cucunya atas tahta, Julia menyebarkan rumor bahwa ia adalah anak haram kaisar yang telah dibunuh. Elagabalus memang memiliki kemiripan wajah yang mencolok dengan Kaisar Caracalla, meskipun mereka sebenarnya adalah saudara sepupu. Untuk lebih mendukung dramanya, Julia menyuap pasukan Romawi yang ditempatkan di Syria untuk mengamankan dukungan mereka. Waktu itu, Elagabalus menjabat sebagai imam besar turun-temurun di kuil matahari untuk dewa matahari Syria, Elagabal. Berbeda dengan orang Yunani dan Romawi yang mendirikan patung dewa di kuil mereka, Elagabal
disembah dalam bentuk batu hitam meteorik dengan upacara yang rumit. Elagabalus dikatakan berhasil menarik perhatian tentara Romawi saat ia menari di suatu upacara pemujaan. Diduga mereka akan datang ke kuil untuk melihatnya. Para tentara terpesona pada ketampanan dan kecantikannya yang semakin ia tingkatkan dengan memakai perhiasan dan jubah sensual yang ia kenakan saat melakukan tugas imamat. Fakta bahwa laki-laki dapat menjadi objek pesona sebanyak wanita membuat kemampuan Elagabalus bertambah untuk merayu para tentara. Daripada mendapatkan rasa hormat para pasukan dengan prestasi militer dalam baju besi dan pedang, ia lebih suka memenangkan mereka dalam tarian sensual. Didukung oleh militer dan klaim palsu, Julia Maesa berhasil mewujudkan ambisinya. Cucunya disajikan kepada perwira dan pasukannya, di mana segera setelah itu mereka mengangkat Elagabalus sebagai kaisar baru di Roma. Ketika Elagabalus masuk ke gerbang Roma, ia mengendarai kereta yang ditarik oleh wanita telanjang. Terdapat simbol dewa matahari Elagabal berbentuk meteoroid kerucut hitam yang ada di belakangnya. Ia menghibur dirinya sendiri dengan melemparkan emas ke kerumunan dan menyaksikan orang-orang memperebutkannya, dan menurutnya itu adalah sebuah hiburan. Berperilaku seperti remaja manja yang sebenarnya, ia menjalani kehidupan yang sangat mewah, menolak untuk berenang di kolam yang tidak diberi wewangian kunyit, dan hanya beristirahat di atas bantal yang diisi bulu kelinci. Di salah satu perjamuan, ia memerintahkan begitu banyak kelopak mawar untuk menghujani tamunya, sehingga mereka hampir mati lemas. Elagabalus juga memiliki kebun binatang singa dan macan tutul jinak yang akan ia lepaskan selama jamuan makan. Satu-satunya tujuan dari semua ini adalah menikmati jeritan ketakutan para tamu yang menurutnya sangat menghibur. Elagabalus menikah sebanyak 4 kali, namun pernikahan keempatnya yang paling kontroversial. Pada tahun 220, ia menikah dengan Aquilia Severa yang merupakan perawan Vestal, dan disinilah Elagabalus melanggar salah satu hukum Roma yang paling suci dengan alasan bahwa pernikahan imam dan perawan Vestal akan melahirkan anak-anak ilahi. Perawan Vestal adalah penjaga Dewi Perapian Vesta yang mengambil sumpah kesucian, dan jika mereka bersetubuh, maka 6 gadis ini menanggung dosa yang lebih besar dari inses dan melakukan pengkhianatan terhadap seluruh kota Roma. Atas kejahatan inilah, orang Roma akan mengubur mereka hidup-hidup. Untuk sejarah lengkap 6 Vestal Virgin bisa kalian dapatkan di video saya sebelumnya. Elagabalus adalah seorang imam besar Elagabal. Ketika ia naik tahta, ia menggantikan dewa utama Romawi, Jupiter, dengan dewa mataharinya, Elagabal, di mana perubahan agama ini membuat ribuan orang Roma sangat kesal. Selanjutnya, Elagabus mengatur pernikahan antara dewanya, Elagabal, dan Urania, dewi yang dipuja oleh musuh Roma. Untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya, serta mendapatkan bantuan imperial, senator dan pejabat Romawi lainnya dipaksa berpakaian dengan cara yang tidak Romawi dan berpartisipasi dalam upacara yang rumit. Elagabalus membentuk senator wanita pertama dalam sejarah Romawi yang ia berikan pada ibunya dan neneknya Julia Maesa.
Simbol pemerintahan Elagabalus yang bertahan adalah koin logam mulia dan sangat sedikit contoh patung. Banyak dari koinnya memang menunjukkan perubahan agama, menampilkan batu meteor Elagabal, dan menyerukan berkah pada dewa tersebut. Saat kedudukan Elagabalus mulai menurun, atas saran neneknya, dia terpaksa mengadopsi sepupunya, Alexander, sebagai penerusnya. Masalahnya, Alexander hanya 4 tahun lebih muda darinya. Perawatan yang cermat dilakukan untuk memastikan bahwa anak laki-laki ini tidak dirusak oleh sepupunya yang eksentrik, dan sebaliknya, ia harus dibesarkan dengan hati-hati menurut nilai-nilai Yunani Romawi yang paling konservatif. Setelah pemerintahan Elagabalus, perempuan tidak pernah diizinkan memasuki gedung senat. Kebijakannya mengangkat ibu dan neneknya sebagai senat wanita dianggap sebagai salah satu dari banyak contoh kejahatan Elagabalus, di mana ini dikutuk oleh para penulis dengan nilai-nilai patriarki yang dalam. Perilaku transgender ada di Roma sebelum dan sesudah Elagabalus. Praktik ini sebenarnya ditoleransi dan bahkan dihormati oleh penduduk Roma ketika dipraktikkan oleh seorang pendeta perempuan berkelahiran laki-laki. Para laki-laki yang ingin menjadi wanita akan merayakan upacara pengebirian di mana seseorang yang secara formal didefinisikan sebagai laki-laki akan kehilangan alat vitalnya dan berdarah seperti saat menstruasi atau melahirkan. Disinilah praktik ini kemudian dijadikan syarat untuk menjadi wanita seutuhnya. Seperti praktik budaya lainnya, ini adalah pemahaman yang sangat ritualistis dan mistis tentang identitas gender. Orang yang lahir laki-laki dengan identifikasi lintas gender yang kuat berpotensi mencari kuil Cybele dan mengebiri dirinya sendiri, baik untuk menyenangkan dewinya, serta untuk memperbaiki perasaan tidak menyenangkan tentang dirinya sendiri. Prinsip politeisme Romawi sangat menghormati Dewi Cybele sebagai dewi yang sangat penting, di mana pemujaannya tidak dianggap Romawi dan tidak terintegrasi dengan praktik Romawi tradisional. Elagabalus hanya memerintah selama 4 tahun, itu pun tanpa prestasi gemilang, serta di bawah perwalian ibu dan neneknya. Orang-orang zaman itu sangat membencinya. Sementara sejarah mencatat semua keburukan Elagabalus. Persepsi tentang Elagabalus menjadi lebih baik dalam beberapa waktu terakhir. Abad ke-19, gerakan dekaden memilihnya sebagai salah satu ikon sejarah gerakan LGBTQ internasional. Menurut kalian, apakah perilaku menyimpang Kaisar Elagabalus adalah rekayasa atau fakta sejarah? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.